Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya nih semuanya hari ini? Luar biasa. Ya, hari ini semuanya udah pada siap ibadah semua ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah, gimana kalau kita yel-yel dulu nih, Aero Kids? Siap semua ya? Siap. Kakak panggil. Semua siap ya? Yes. 1, 2, 3. Aero Kids. Aku anak raja, segala raja. Wow, yes. Aero Kids. Ceria, setia, dan taat. Oke, semuanya udah semangat ya pagi ini. Kita akan mulai ibadah seperti biasa. Kita akan memuji Tuhan, terus kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa dulu untuk memulai ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa untuk perlindungan, penyertaan-Mu ya Tuhan, untuk kesempatan hari ini sehingga kami dapat beribadah kembali ya Tuhan. Walau kami hanya melihat dari streaming ya Tuhan, tapi kami percaya hati kami akan tetap bersatu untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Hadirlah Bapa, hadirlah di rumah kami masing-masing, hadirlah di hati kami masing-masing Bapa. Penuhi kami ya Tuhan, kami akan beribadah pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan angkat satu pujian lagi, pujian yang minggu kemarin nih, yang Senin, Selasa. Ada yang ingat gak nih? Gerakannya semuanya pada ingat ya? Ayo kita angkat pujian ini. Kita akan pujian ini sekali lagi dengan lebih semangat ya semuanya. Jadi kita di sini mau mendeklarasikan, kita mau nyanyikan satu pujian lagi bahwa kita ini anak raja. Siapa raja kita? Yesus. Iya, jadi kita akan pujian lagi. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya.
Udah siap semua ya? Udah semangat lagi ya? Udah semangat lagi ya? Karena kita anak raja, Amin. maka dari itu kita diberi apa sama Tuhan? Kuasa. Kita diberi kuasa. Apa aja sih kuasanya? Pasti kuasanya kira-kira kuasanya yang luar biasa atau yang biasa-biasa aja nih? Yang luar biasa. Yang luar biasa ya. Semuanya udah siap sebagai Siap, anak raja siap. untuk diberi kuasa? Yes. Diberi kuasa dari siapa? Dari- Raja kita. Siapa raja kita? Yesus. Ya. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh Di mana? di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita angkat pujian itu sekali lagi. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Bila Allah sekali lagi siapa? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lagi sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oke, gimana? Semuanya masih semangat ya? Masih tetap semangat ya? Yes. Ya, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian kembali. Kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan, kita agungkan nama Dia. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang dengan bawa hati kita kepada Tuhan. Kita selalu memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan.
menjaga kami, Engkau menghibur kami. Haleluya Yesus, Engkau akan jagai kami anak-anak-Mu Bapa. Yes Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Agung, Engkau Raja segala raja Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami percaya Tuhan di keadaan yang tidak kondusif ini, tapi kami percaya bahwa karena Engkau, hanya karena Engkau ada di hati kami, karena Engkau ada Tuhan, sehingga kami Engkau selalu lindungi, sehingga kami tak perlu khawatir, kami tak perlu takut lagi Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkaulah pelindung kami. Haleluya Yesus, Tuhan Raja. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sepenuh hati. Kita angkat pujian ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Percaya Engkau ada bagi kami Bapa. ada bagiku. Kami tak takut Bapa. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Yes Jesus, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Tak usah kami takut seperti kami pujian yang kami nyanyikan. Tak usah kami gentar Tuhan, karena kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memperhatikan kehidupan kami, Tuhan yang menjaga kami, bahkan menjaga kami seperti biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan rambut sehelai pun tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami anak-anak-Mu, Engkau pandang begitu indah di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan terus membentuk kami dari hari ke hari semakin indah, agar kami bertumbuh sesuai dengan keinginan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Lembutkanlah hati kami, biarlah kami mempunyai hati yang lembut, hati seorang murid, sehingga ketika Engkau berbicara kepada kami Tuhan, kami mau dengar dan kami mau mentaatinya. Kami mau melakukannya dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkaulah yang memberikan kami kemampuan untuk mengerti firman, dan juga memberikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu yang ada kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik.
Tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kalau minggu lalu inget nggak cerita firman Tuhan tentang raja juga ya. Raja yang kecil, dilantik pada saat umur 8 tahun. Nah, hari ini kita juga belajar tentang seorang raja. Tapi tidak dilantik dari umur yang kecil, dari anak-anak dia dari umur dewasa. Nama depannya Yos juga. Tapi bukan Yosia, kalau minggu lalu Kak Indah cerita tentang Yosia, minggu ini tentang Yosafat. Yosafat ini adalah Raja Yosafat, adalah anak dari Raja Asa, papanya Asa, mamanya itu namanya Azuba. Jadi Raja Asa ini papanya adalah orang yang takut akan Tuhan. Papanya takut akan Tuhan, mamanya takut akan Tuhan, maka melahirkanlah seorang anak yang bernama Yosafat yang hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu gimana ya? Takut. Bukan gitu ya. Takut akan Tuhan itu adalah ketika kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ketika kita berdoa, memutuskan mau kemana ya hari ini, mau sekolah di mana ya, itu semua kita berdoa. Supaya kita jalan tuh di jalan-jalannya Tuhan, bukan jalannya kita sendiri. Supaya apa yang kita mau itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, inilah Raja Yosafat. Raja Yosafat adalah raja yang seperti itu. Jadi dalam pemerintahannya dia selalu tanya Tuhan. Ini dia dilantik di umur yang ke 35 tahun. 35 tahun dia dilantik. Nah, dalam hidupnya itu dia selalu berdoa sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Apa yang harus dia lakukan ketika dia menjadi raja? Karena jadi raja itu gak gampang ya. Dia menjadi Raja Yehuda yang harus memimpin banyak orang. Memimpin banyak orang. Nah, raja ini, Raja Yosafat, dia sering datang belusukan ke daerah-daerah. Dia ingetin rakyatnya. Ayo hidup takut akan Tuhan. Gak boleh melakukan hal-hal yang jahat. Mari berbalik, bertobat. Nah, yang dia lakukan adalah yang pertama, dia datangi rakyatnya, dia bilang rakyatnya apa? Untuk mencari Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Terus yang kedua dia mengangkat hakim-hakim. Hakim-hakim itu diangkat. Dia bilang ke hakim-hakim, hai para hakim-hakim, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Gak boleh terima sogokan, gak boleh korupsi. Harus jujur, memutuskan segala sesuatu kasus itu harus jujur dalam takut akan Tuhan. Jadi semua orang-orang yang di sekitar dia mau hidup semua takut akan Tuhan. Bukan cuma dia sendiri. Yang ketiga, dia juga mengangkat Bani Lewi. Bani Lewi diangkat untuk juga memimpin dalam hal agama, dalam hal rohani. Jadi memutuskan perselisihan secara rohani dengan setia, takut akan Tuhan, setia dan dengan tulus hati. Jadi gak ada di dalam hatinya yang gak sesuai sama Tuhan. Tulus, setia, takut akan Tuhan. Itulah tugas dari Bani Lewi yang diangkat oleh Yosafat, Raja Yosafat. Jadi kalau ada perselisihan, yang benar. Perselisihan diselesaikan dengan tulus, dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Seperti itu ya. Jadi orang-orang yang ada di sekitar Raja Yosafat, dia juga enggak bosen, dia terus ingatkan untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Yang pertama rakyatnya, kedua hakim-hakim, dan ketiga adalah tadi para imam-imam. Jadi adik-adik, kalau kita takut akan Tuhan, kita enggak boleh cuman buat diri sendiri ya. Kita mesti doain orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mereka juga takut akan Tuhan. Amin. Nah, terus dalam pemerintahan Raja Yosafat ini, selama dia diperintah itu selama 25 tahun ini ada masa-masanya, ada masa aman, tapi ada satu masa. Ada suatu masa ketika namanya ada dua nih, Bani Moab dan Bani Amon mau menyerang mereka. Dan juga ada orang-orang dari pegunungan Seir. Nah, mereka itu jumlahnya banyak, jauh lebih banyak dari orang-orang Yehuda ini, pasukan Yehuda. Nah terus
karena dia orang takut akan Tuhan, yang pertama kali dilakukan adalah dia datang sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya takut Tuhan. Tapi saya mau cari kehendak Tuhan. Nah, dia akhirnya mengumpulkan seluruh rakyatnya, mengumpulkan seluruh rakyat Yehuda dan semua imam-imam, semua hakim-hakim semuanya kumpul di situ dari seluruh pelosok untuk datang berdoa bersama. Sepakat berdoa di hadapan Tuhan. Dan dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Kami sini takut Tuhan, kami gak tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan. Tapi kami berseru-seru kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Engkaulah yang bisa Tuhan melepaskan kami. Dia berdoa. Akhirnya dalam doa itu ada roh Tuhan berbicara melalui seorang dari Bani Lewi. Dia bilang ini, katanya gini, oke, jangan kamu takut dan jangan kamu terkejut, kata roh Tuhan yang berbicara melalui seorang dari Bani Lewi ini bilang, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini sebab bukan kamu yang berperang tetapi Allah, melainkan Allah. Yang harus kamu lakukan adalah besok pagi-pagi turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki di Ziz namanya. Dan kamu akan mendapati mereka di ujungnya lembah, di muka padang gurun. Nah, yang kedua, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Setelah mendengar pernyataan Tuhan itu, apa yang lakukan? Mereka semuanya sujud menyembah. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami. Pada saat itu sudah ditolong belum? Belum ya. Tapi mereka sudah percaya bahwa Tuhan sudah menjawab doa, mendengar doa mereka, menjawab doa mereka dan sudah menolong mereka. Mereka bersuka cita. Wah, luar biasa ya. Padahal musuh sedang jalan ke arah mereka. Musuh lagi banyak, gerubuk. Wah, derapnya kedengeran. Derap-derapnya tuh. Rasanya di hati dentum ya. Tapi mereka percaya Tuhan sudah menjawab doa dan mereka tinggal nunggu tindakan Tuhan selanjutnya. Mereka sangat percaya apa yang dikatakan Tuhan. Karena apa? Hidup dalam takut akan Tuhan dan terus berhubungan dengan Tuhan. Tanya Tuhan, mau apa-apa tanya Tuhan. Tuhan pasti jawab, amin. Nah, akhirnya setelah itu mereka menyanyi-nyanyi dengan suaranya nyaring. Ku nyanyi, kenceng suaranya. Jadi kalau menyembah Tuhan gak lemas-lemas. Mereka nyanyinya tuh sebanyak orang tadi nyanyinya keras, kenceng. Sampai wah menggema bertalu-talu. Ya itu Tuhan suka. Akhirnya keesokan harinya karena taat ya. Mereka udah doa, mereka dengar jawaban doa, gak tidur-tidur sampai siang. Mereka langsung pagi-pagi bangun udah siap pakai baju perang. Mereka jalan menuju padang gurun Tekoa. Nah ini dia yang luar biasa adik-adik. Biasanya kalau di film-film perang yang di depan itu adalah apa? Pasukan panah pasti ya. Pasukan panah, pasukan tombak atau yang bawa itu perisai. Ya biasanya kalau perang gitu. Tapi orang Yehuda yang ada di depannya adalah barisan pemuji. Barisan pemuji tadi yang pakai baju putih. Barisan pemuji ada di depan. Barisan pemuji ada di depan tadi, menyanyi-nyanyi. Barisan pemuji ada di depan menyanyi-nyanyi. Mereka mulai bersorak-sorak. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, oh terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, Kaulah pahlawan kami. Wah, di depan bukan yang bawa senjata. Tetapi di depan
adalah orang penyembah Tuhan, ya, yang berbaju kekudusan, kain lenan yang lambang kekudusan. Akhirnya jalan ke depan, di belakang barulah pasukan tentaranya. Sementara mereka menyembah-nyembah Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan lakukan penghadangan. Tuhan lakukan penghadangan. Akhirnya Bani Moab dan Bani Amon melawan dari apa? Orang-orang yang dari pegunungan Seir. Jadi ada 3, Bani Moab bersama dengan Bani Amon, yang satu lagi Bani dari pegunungan Seir. Yang ini mereka menyerang orang dari pegunungan Seir. Dari Bani Amon dan Bani Moab, nyerang yang dari Seir ini, ya akhirnya orang-orang pegunungan Seir mati. Oh, tapi anehnya Bani Moab dan Bani Amon sesudah itu mereka saling membunuh. Wah, mereka saling membunuh. Akhirnya begitu mereka sampai, Yosafat dan orang-orangnya ngelihat, wah semuanya udah mati. Baik itu Bani Moab, Bani Amon, orang-orang dari pegunungan Seir, semuanya udah mati. Karena mereka saling bunuh-membunuh. Sementara orang Yehuda tidak melakukan apapun, mereka menyembah Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Mereka melihat, wah luar biasa Tuhan, ajaib. Akhirnya apa? Di dalam peperangan itu mereka bisa meninggalkan kayak peralatan perang, itu adalah harta. Terus ya busur, ya pedang, panah, segala macam hal-hal itu mereka ambilin. Orang-orang dari Yehuda mengambil semuanya, mengambil semuanya. Saking banyaknya harta yang ditinggalkan di dalam medan perang itu 3 hari baru mereka habis ambil segala peralatan yang ditinggalkan oleh tentara-tentara tersebut. 3 hari. Hari keempat mereka datang, tapi bukan buat menjarah. Mereka datang untuk menyembah Tuhan. Mereka memuji-muji Tuhan karena mereka lihat Tuhan luar biasa. Tuhan ajaib, Tuhan hebat. Tuhan lakukan perkara yang besar, bahkan melebihi apa yang dapat mereka pikirkan. Mereka gak perlu angkat pedang, mereka gak perlu angkat tombak. Mereka hanya memuji, menyembah Tuhan, dan Tuhan yang bertindak. Itu namanya apa adik-adik? Mujizat. Kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Amin. Pasti jawabannya jauh melebihi dari apa yang dapat mereka dan pikirkan dan doakan. Nah, jadi dalam pemerintahan Raja Yosafat, karena dia hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan memberikan dia kemenangan. Tuhan memberikan dia kemenangan dan juga harta. Harta yang dia dapat dari hasil jarahan perang orang-orang yang meninggal. Dia dapat harta juga. Dan yang ketiga adalah bahwa orang-orang dari kerajaan-kerajaan lain takut sama Tuhannya Yosafat. Jadi Tuhan menganugerahkan keamanan buat negaranya. Tuhan menganugerahkan istana kerajaan rakyat yang aman. Karena orang-orang takut sama Tuhannya Yosafat. Katanya, jangan berperang sama Yosafat. Karena Tuhannya adalah yang jadi lawan kita. Jadi semua orang takut. Sesudah Moab, Amon, orang-orang pegunungan Seir, semuanya dikalahkan oleh Tuhan pastinya. Tuhannya Yosafat, maka orang-orang semua takut, maka dia dianugerahkan apa? Keamanan. Pertama, kemenangan dalam perang. Kedua, harta hasil dari rampasan perang. Ketiga, keamanan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, hidupnya pasti ada kemenangan. Amin. Ada pembelaan Tuhan, ada jawaban doa. Jadi adik-adik, mari kita belajar dari Yosafat. Apa yang menjadi ketakutan terbesar kita dalam hidup kita? Apa adik-adik? Ada yang takut gelap kah? Ada yang takut ujian kah? Ada yang takut COVID-19 kah? Corona? Ada yang takut sekolah baru kah? Nah, ketika kita takut, belajar dari Yosafat, apa yang Yosafat lakukan? Berdoa. Cari suara Tuhan, bernyanyi sekuat-kuatnya. Menyembah Tuhan, karena dalam hadirat Tuhan tadi, ketika semua orang bersatu memuji Tuhan, ada suara dan penyataan Tuhan. Tuhan bicara,
Tuhan mendengar apa yang harus kamu lakukan Rosa. 1, 2, 3. Apa yang harus kamu lakukan Yosafat? 1, 2, 3. Apa yang harus kamu lakukan adik-adik? 1, 2, 3. Jadi kalau hati kita bergemuruh ketakutan, bergemuruh khawatir, bergemuruh hati ini, langsung bilang, Tuhan, ini saya anakmu. Engkaulah Bapakku, pemilik hidupku, Bapa surgawi. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Tuhan, ku serahkan semua ketakutan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan aku percaya Tuhan itu enggak memberikan roh ketakutan. Tapi Engkau memberikan roh keberanian. Bukan ketakutan. Jadi kalau takut berarti asalnya dari mana? Dari iblis. Langsung enyah kau di dalam nama Yesus. Aku percaya. Nah, jadi kadang-kadang kita takut apa? Misalnya sekolah baru. Nanti nih ada yang SD mau ke SMP. Atau TK mau ke SD. SMP mau ke SMA. Ada ketakutan sendiri. Karena kita khawatir masuk ke sebuah suasana yang baru. Gurunya gimana, temennya gimana, sekolahnya gimana, pelajarannya gimana. Ya, jadi kita berdoa, Tuhan, kalau ketemu sama guru yang baik, puji Tuhan. Ketemu guru yang disiplin, puji Tuhan. Ketemu teman yang baik, puji Tuhan. Ketemu teman yang agak-agak gimana gitu, puji Tuhan. Karena semua itu pasti Tuhan pakai untuk membentuk saya. Jadi anak yang sabar, anak yang disiplin, anak yang mengucap syukur, anak yang rajin. Seperti itu. Semuanya pasti tujuannya baik buat saya. Karena pasti Tuhan menempatkan saya di tempat yang kalau udah berdoa ya, sekolahnya makanya mau cari sekolah juga mau ngisi berdoa dulu. Mau ujian berdoa dulu, jangan lupa berdoa. Kalau dulu Yosafat dengar pernyataan Tuhan dari nabi, dari orang-orang imam-imam, saat ini kita dengar suara Tuhan apa? Dari firman Tuhan. Jadi jangan lupa yang itu baca kitab suci, doa tiap hari, pujian dan penyembahan kalau kita mau tumbuh, iman kita mau bertumbuh. Amin. Jadi kita belajar dari Raja Yosafat. Tantangan terbesar apapun, bahkan seorang raja, dia sampai bilang gak tahu lagi mesti ngapain. Dia datang sama Tuhan. Dia panggil orang-orang yang sepakat sama dia. Kalau takut, mama, papa sini, doa sama saya. Mama saya khawatir, papa saya khawatir, doakan saya. Jadi kakak juga dulu punya anak Kak Rosa. Waktu dia cari sekolah, kami berdua suka berdoa di rumah. Karena dia cuma punya 2 tujuan, tapi kita bilang biayanya yang kedua ini adalah mahal sekali. Mahal sekali, jadi tapi kita percaya tantangannya besar. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang kaya, kita berdoa. Kalau memang Tuhan buka pintu, Tuhan persiapkan. Dan sampai sekarang puji Tuhan, Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Dan dia bertumbuh di tempat tersebut, dapat ilmu yang baik, dapat jadi berkat di tempat dia. Dan kita percaya kalau Tuhan sudah memulai, maka Tuhan akan menyempurnakan setiap langkah-langkahnya. Sampai kita menang. Amin. Jadi mari kita gak usah takut. Setiap kita takut kita teriak sama Tuhan. Amin. Ada kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, semua pasti sudah pandai berdoa. Kalau perlu dukungan doa, panggil mama papanya. Kalau kurang, perlu juga panggil kakak-kakak telepon kakak pembinanya. Minta didukung doa. Dukung doa, lagi bergumul untuk masalah sekolah, ujian dan sebagainya. Mari kita sepakat berdoa bersama. Pujian penyembahan dan kita percaya Tuhan pasti akan buka jalan. Amin. Di dalam kesatuan ada jalan keluar. Ya, mari adik-adik kita mau berdoa, kita mau serahkan hidup kami, hidup kita semuanya ke dalam tangan Tuhan, pemilik hidup kita. Bapa surgawi, terima kasih. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini Tuhan tentang Raja Yosafat, seorang raja yang takut akan Tuhan. Kami rindu belajar dari Raja Yosafat Tuhan bahwa apapun yang menjadi ketakutan di dalam hidupnya, bahkan dia merasa sepertinya
tidak sanggup lagi, tidak tahu lagi mesti apa yang dia lakukan. Dia mencari Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia panggil orang-orang yang takut akan Tuhan untuk sepakat berdoa. Sehingga sungguh Tuhan menyatakan pembelaan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan akan Raja Yosafat dan seluruh kerajaan Yehuda. Terima kasih Tuhan, kami rindu dalam hidup kami pun. Kami mau jadi orang-orang yang seperti itu Tuhan. Ketika kami khawatir, ketika kami berada di dalam lembah, ketika kami berada di dalam keadaan takut, khawatir, sedih, atau apapun Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan dalam keadaan suka pun, kami nyatakan, kami mau berseru-seru menyatakan Engkau Tuhan kami yang baik. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati adik-adik kami di Aero Kids, dari kelas kecil, kelas tengah hingga kelas besar Tuhan. Turunlah berkat Tuhan atas adik-adik kami. Buat mereka yang sudah lulus ujian, terima kasih. Buat yang sudah selesai ujian, terima kasih. Buat yang SD, SMP, dan juga anak-anak TK yang mau masuk ke SD, Tuhan, atau yang naik kelas, terima kasih Tuhan. Engkau menolong mereka terus agar dalam ujian-ujian juga kenaikan kelas atau ujian kelulusan, mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mereka terus mau taat untuk belajar rajin, giat, dan mempersembahkan hidup mereka bagi Tuhan. Sehingga Tuhan, kami melihat kemenangan demi kemenangan masa depan yang penuh dengan pengharapan itu adalah milik kami semua. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Karena dengan itu maka nama Tuhan dimuliakan. Ketika kami mendapat kemenangan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.